Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Apa saja dosa penulis pemula itu? Banyak sekali sebenarnya. Simak terus yang satu ini. Dosa penulis pemula pertama, ide dan topik tulisannya biasa-biasa saja. Teman-teman semua, kalau mau nulis buku, buat ide, buat judul buku, buat topik buku itu yang luar biasa, yang unik, yang menarik, yang energik, yang memiliki nilai berbeda dengan judul-judul buku yang sudah ada. Kalau bisa usahakan judulnya nendang, sehingga dari judul itu orang akan tertarik membaca sinopsisnya, membaca daftar isinya, membaca isi bukunya. Karena judul salah satu unsur penting menentukan tentang isi dari sebuah buku. Sehingga judulnya bisa dilirik dan bukunya dibaca oleh pembaca yang lain. Yang kedua, judulnya tidak menarik dan tidak ada aspek informatifnya. Nulis buku itu kalau bisa jangan nanggung, harus dilepas. Oh, sekarang musimnya misalnya COVID-19. Saya harus berkontribusi untuk nulis buku berkaitan dengan COVID-19. Tentu sesuai dengan bidang dan ilmu kita. Kita tidak boleh keluar dari kompetensi bidang ilmu kita dalam proses menulis buku. Apalagi misalnya buku-buku referensi atau buku-buku ilmiah populer, tentu harus disesuaikan dengan bidang ilmu kita yang itu juga memiliki nilai-nilai relevansi dan informatif. Yang ketiga, kalimatnya bertele-tele, mengulang-ulang kalimat yang sudah ada. Paragraf pertama disampaikan, paragraf ketiga disampaikan kembali, paragraf kelima juga disampaikan kembali. Bertele-tele, tidak konstruktif, tidak sistematis. Jadi usahakan kalau membuat kalimat, pastikan sistematikanya jelas, runtun, konkret. Misalnya paragraf 1 membahas bagian umum atau bagian dasar. Paragraf kedua sudah masuk ke bagian yang khusus. Paragraf ketiga yang khusus, dan seterusnya. Harus konstruktif, mulai dari alinea pertama sampai alinea terakhir. Tidak usah bertele-tele. Sesuatu yang tidak perlu disampaikan di dalam buku, jangan disampaikan. Agar tidak terkesan bukunya atau tulisannya, penyajiannya bertele-tele. Yang keempat, tidak melakukan swasunting. Penulis pemula cenderung terburu-buru, ingin cepat selesai tulisannya. Ketika naskahnya sudah selesai ditulis, ingin segera dikirim ke penerbit. Ketika sudah dikirim ke penerbit, ingin segera cetak, ingin segera ada di pasar. Padahal pentingnya melakukan swasunting itu berpotensi dapat meningkatkan kualitas naskah bukunya. Kenapa? Dengan swasunting maka melakukan atau meminimalisir tingkat kesalahan di dalam buku, baik secara konten ataupun secara teks, sehingga ketika buku itu sudah terbit maka nir kesalahan atau paling tidak bisa ditekan. Namanya juga manusia, tidak lepas dari kesalahan, tetapi jangan sampai kesalahan dalam sebuah buku itu melebihi batas minimal atau tidak banyak ditemukan persoalan atau masalah-masalah berkaitan dengan teknik penulisan. Kemudian yang kelima, segmentasi pembacanya tidak tepat. Ingin nulis buku tujuannya untuk dibaca mahasiswa, tetapi praktek penulisannya, proses penulisannya sesuai dengan kebutuhan para kolega dosen atau para praktisi. Sehingga ketika mahasiswa membaca buku tersebut, dia merasa bingung, kadang tidak paham. Karena narasi atau penyajian bahasa di dalam sebuah buku yang ditulis itu sesuai dengan apa yang menjadi dasar pada pembacaan, misalnya pembacaan bagi praktisi atau dosen. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, teman-teman atau kolega, terutama bagi para penulis pemula, ketika menulis buku, segmentasi pembaca itu perlu untuk difokuskan. Siapa pembaca buku saya? Mahasiswa kah? Anak SD kah? Anak SMP, SMA, atau para dosen, atau para praktisi, dan lain sebagainya. Karena segmentasi pembaca itu harus menyesuaikan dengan pola penulisan
bukunya. Kalau misalnya segmennya untuk mahasiswa, maka ketika menulis buku, kita harus berada pada posisi mahasiswa agar proses penulisannya sesuai dengan kebutuhan segmentasi pembacanya. Yang keenam, penyajian bahasanya sulit dipahami. Kalau nulis buku menggunakan bahasa yang mudah dipahami, tidak usah terlalu ribet, tidak usah terlalu tinggi-tinggi. Yang penting pesan yang disampaikan di dalam buku itu sampai kepada pembaca. Pembaca memahami secara keseluruhan dari isi buku, itu sudah oke. Jangan pengen nulis yang bahasanya tinggi banget, menggunakan istilah-istilah yang sulit untuk dipahami, itu nanti tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembaca. Karena tujuan buku itu diterbitkan untuk dihidangkan dan dinikmati oleh pembaca. Yang ketujuh, tidak istiqomah menulis. Kadangkala penulis pemula itu mood-moodan. Mau nulis itu nunggu mood dulu. Hari ini mood, 2 minggu ndak mood, 3 minggu baru mood. Jadi nulisnya tidak istiqomah, tidak kontinu. Sehingga ini juga memperlambat proses penyelesaian buku. Kalau mau selesai nulis buku, maka pastikan kita nulisnya setiap hari, setiap waktu, atau bisa diatur lah 2 hari sekali, atau bisa diatur 1 minggu sekali. Yang penting istiqomah. Kemudian yang ke-8, orientasi jangka pendek. Biasanya para penulis pemula itu yang menjadi dosa itu adalah orientasinya jangka pendek, pengen terkenal, pengen disanjung, pengen dihargai, pengen mendapatkan royalti dan seterusnya. Boleh-boleh saja, tidak apa-apa sebenarnya. Tetapi kalau bisa ini harus dinaikkan dan ditingkatkan. Nulis buku itu tidak hanya sekedar itu, tetapi bagaimana kita keilmuan, pengetahuan yang kita miliki itu bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Pengetahuan kita itu agar bisa dibaca oleh orang banyak, agar bisa dijadikan sebagai bagian dari kontribusi keilmuan kita untuk pengembangan bidang keilmuan kita, bisa didiskusikan oleh orang lain, bisa diteliti kembali oleh orang lain, dan seterusnya. Jadi usahakan orientasi dalam penulisan buku itu bisa diarahkan kepada orientasi yang jangka panjang. Dan yang terakhir, ini biasanya yang paling ditakuti, menjadikan plagiasi itu sebagai hantu. Aspek plagiasi itu sebenarnya yang harus digarisbawahi, plagiat itu pasti sama. Tapi kalau sama, belum tentu plagiat. Kuncinya, kalau kita mau merujuk tulisan orang lain, sertakan sumbernya. Dari manapun sumber itu, wajib disertakan. Karena kalau tidak disertakan nanti kena plagiasi. Tetapi kalau disertakan sumbernya, walaupun pengutipannya pengutipan langsung, apalagi yang tidak langsung, itu tidak kena plagiasi. Oleh karena itu, sama itu belum tentu plagiat. Tapi kalau sudah plagiat, pasti sama. Itu dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.